Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radatul Nazria, NIM C1A02-1011 dari Prodi Ekonomi Pembangunan 2021. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang jurnal umum dari PT Kompormas. Pada tanggal 4 Oktober 2012, yaitu pembelian barang dagang di debit senilai 26 juta, sedangkan utang usaha di kredit 26 juta. Pada tanggal 6 perlengkapan kantor di debit 2.500.000, sedangkan kas di kredit 2.500.000 rupiah. Pada tanggal 11 utang usaha di debit 22 juta, sedangkan kas di kredit 22 juta. Pada tanggal 12 aset tetap di debit 4.200.000, sedangkan kas di kredit 42 juta. Pada tanggal 19, biaya bunga di debit 1.500.000, sedangkan kas di kredit 15 juta. Pada tanggal 20, biaya iklan di debit 2.500.000, sedangkan kas di kredit 2.500.000. Pada tanggal 21, piutang usaha di debit 22 juta, sedangkan penjualan barang dagang di kredit 22 juta. Pada tanggal 22, kas di debit 36 juta, potongan penjualan di debit 1 juta, penjualan barang dagang di kredit 37 juta. Sedangkan tanggal 23, pembelian barang dagang di debit 35 juta, potongan pembelian di kredit 2 juta, sedangkan kas di kredit 33 juta. Pada tanggal 25, biaya pengiriman di debit 1.500.000, sedangkan kas di kredit 1.500.000. Pada tanggal 28, biaya gaji pegawai di debit 2.700.000, sedangkan kas di kredit 2.700.000. Jadi totalnya di debit 156.900.000 rupiah, sedangkan di kredit totalnya adalah 150.900.000 rupiah. Saya akan menjelaskan tentang buku besar, yaitu nama akun kas di debit 36 juta, sedangkan di kredit 2.500.000 ditambah 22 juta ditambah 4.200.000 ditambah 1.500.000 ditambah 2.500.000 ditambah 33 juta ditambah 1.500.000 ditambah 2.700.000. Jadi total debit senilai 36 juta, sedangkan total kredit senilai 69.900.000. Jadi 69.900.000 dikurang 36 juta menjadi 33.900.000 rupiah. Sedangkan piutang, nama akun piutang usaha yaitu di debit 22 juta, jadi total di debit 22 juta. Nama akun perlengkapan kantor di debit 2.500.000, jadi total perlengkapan kantor di debit 2.500.000. Sedangkan nama akun aset tetap di debit 4.200.000, jadi total aset tetap di debit 4.200.000. Nama akun pembelian barang dagang di debit 26 juta ditambah 35 juta, jadi total pembelian barang dagang di debit yaitu 61 juta. Nama akun potongan pembelian di kredit 2 juta ditambah 2 juta. Nama akun penjualan barang dagang di kredit 22 juta ditambah 37 juta ditambah 59 juta. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan lajur dari PT Kompormas. Saldo penyesuaian di debit 22 juta ditambah
4.200.000 ditambah 61 juta ditambah 1 juta ditambah 1.500.000 ditambah 2.500.000 ditambah 1.500.000 ditambah 2.700.000 ditambah 16 juta ditambah 500.000 ditambah 1 juta. Jadi total dari saldo penyesuaian di debit yaitu senilai Rp113.900.000. Sedangkan saldo penyesuaian di kredit senilai Rp33.900.000 ditambah Rp13.500.000 ditambah 2 juta ditambah Rp5.900.000 ditambah 4 juta ditambah 5 juta ditambah 500 ditambah 1 juta. Jadi total saldo penyesuaian di kredit yaitu senilai Rp113.900.000. Laba rugi di debit yaitu 61 juta ditambah 1 juta ditambah 15 juta ditambah 25 juta ditambah 1.500.000 ditambah 27 juta ditambah 16 juta ditambah 500.000 dan ditambah 1 juta. Jadi total laba rugi di debit senilai Rp87.700.000. Sedangkan laba rugi di kredit 2 juta ditambah 5.900.000 ditambah Rp26.700.000. Jadi total laba rugi di kredit senilai Rp6.100.000. Posisi keuangan di debit berjumlah 22 juta ditambah 4.200.000 ditambah Rp26.700.000. Jadi total posisi keuangan di debit senilai Rp52.900.000. Sedangkan posisi keuangan di kredit Rp33.900.000 ditambah Rp13.500.000 ditambah 4 juta ditambah 500.000 ditambah 1 juta. Jadi total dari posisi keuangan di kredit berjumlah Rp52.900.000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi pada bulan Oktober 2012, yaitu di penjualan pada saldo 59 juta, potongan penjualan di kredit 1 juta, sedangkan pembelian di debit 61 juta ditambah potongan pembelian di debit 2 juta, pembelian bersih di kredit 59 juta, sedangkan persediaan akhir di Oktober 2012 15.500.000. Sedangkan harga pokok penjualan di saldo 59.700.000. Laporan laba kotor di saldo senilai 1.700.000. Sedangkan biaya bunga di kredit 1.500.000. Biaya iklan di kredit 2.500.000. Biaya pengiriman di kredit 1.500.000. Biaya gaji di kredit 2.700.000. Beban pemakaian perlengkapan 16 juta di kredit, sedangkan beban penyewa aset tetap di kredit senilai 500.000, sedangkan beban penyewa gedung di kredit 1 juta. Jadi laba usahanya di saldo senilai Rp27.400.000. Baiklah, yang terakhir yaitu jurnal penutup pada PT Kompormas, yaitu pada tanggal 21 bulan Oktober 2012 di penjualan di debit 59 juta, sedangkan
potongan pembelian di debit 2 juta, sedangkan persediaan di debit 15.500.000. Sedangkan ikhtisar laba rugi di kredit 76.300.000. Pada tanggal 31 bulan Oktober 2012, ikhtisar laba rugi di debit 103.900.000 rupiah, pembelian di kredit 61 juta, persediaan di kredit 16.200.000, biaya bunga 1 juta di kredit 1.500.000, biaya iklan di kredit 2.500.000, biaya pengiriman di kredit 1.500.000, gaji pegawai di kredit 2.700.000, sedangkan beban pemakaian perlengkapan di kredit 16 juta, beban penyewa aset tetap di kredit 500.000 rupiah, sedangkan beban penyewa gedung di kredit 1 juta, potongan penjualan di kredit 1 juta. Jadi laba yang ditahan pada ikhtisar laba rugi yaitu di kredit senilai 95 juta rupiah. Baiklah, itu penjelasan saya untuk UAS kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.